Saudara Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan juga Tapanuli Selatan. Selengkapnya kini kita akan bergabung dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat sore Pak Bupati. Jadi dari 11 nama bos penebang pohon yang telah dibongkar, asal muasalnya sudah diketahui dari mana Pak? Begini, saya sejak kemudian kan baru ya menjabat di sini, efektif bertugas di 3 Maret setelah dilantik 20 Februari, retret di Magelang baru kembali untuk bertugas. Tetapi karena dulu pada saat menjelang pilkada, seingat saya 3 hari jelang pilkada, berarti di 24 November lalu, Tapanuli Selatan juga kemudian terjadi banjir bandang, tapi di kecamatan yang berbeda, itu di Sipangesi Unjam, saya Rumah Tinggi, itu banjir bandang dengan gelondongan kayu juga menelan korban jiwa 2 orang. Lalu bulan Desembernya 2024 yang lalu setelah saya terpilih, terjadi lagi banjir bandang di kecamatan tetangganya di Tanotombangan, itu menghanyutkan satu desa, ya syukurnya waktu itu tidak ada kemudian korban jiwa. Lalu setelah dilantik, setelah saya bertugas, seingat saya di bulan Maret, terjadi juga lagi banjir di banyak lokasi dan longsoran karena curah hujan di 8 kecamatan. Nah karena itu kemudian pengalaman itu bagi saya mengajarkan bahwa ada penggundulan penebangan pohon di hutan. Nah karena itu kemudian saya coba, kan kewenangan hutan ini kan tidak ada di daerah ya. Nah, saya mintalah kemudian Dinas Lingkungan Hidup, tidak ada di Kabupaten Dinas Kehutanan. Jadi kami punya Dinas Lingkungan Hidup, saya minta apakah ada kemudian izin yang diterbitkan untuk pemanfaatan kayu di Tapanuli Selatan. Nah, ternyata ada suara-suara ada, tapi data tidak ada di kabupaten. Saya suruhlah minta ke Kementerian Kehutanan gitu ya. Lalu tapi 2 surat yang dilayangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan belum direspon. Lalu kemudian surat ketiga Sekda yang tanda tangani, barulah kami dikirimin data. Itulah kemudian yang saya kira yang ada di publik hari ini ada 11 pemegang PHAT yang dulu kemudian di-approve oleh Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari pada waktu-waktu yang dulu gitu. Jadi kami tahunya dari situ. Jadi karena inisiatif kami saja yang minta data, itu pun kemudian tidak segera dapat, baru di surat ketiga datanya ada. Lalu pada saat berjalan kemudian kami masih mendengar ada proses untuk pemberian izin lagi terkait dengan pemanfaatan kayu di hutan Tapsel, di APL di Tapsel. Nah, karena kami mendengar itu, saya waktu itu bulan Agustus yang lalu menyurati Kementerian Kehutanan, Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari untuk tidak memberikan izin. Nah, lalu kemudian kami menerima surat dari provinsi sebetulnya melampirkan edaran dari Kemenhub terkait dengan penghentian izin sementara aplikasi SIPU terkait dengan PHAT. Nah, atas dasar itu saya senang sebetulnya ada penghentian meskipun judulnya penghentian sementara. Dengan dasar itu saya menyurati seluruh camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tidak melayani permohonan PHAT yang nanti di ujungnya adalah masuk ke aplikasi SIPU, itu adalah izin untuk mengambil kayu di APL yang ada di Tapanuli Selatan. Tapi ternyata 3 Juli penghentian sementara, kalau ada yang beredar selama ini, saya tahunya bulan Oktober. Tapi setelah saya cari-cari suratnya, itu pun tidak ada ke pemerintah kabupaten suratnya. Suratnya saya minta dari teman-teman NGO yang punya surat itu, ternyata tanggal 9 Agustus penghentian sementara itu dibuka kembali. Jadi cuma sebulan tuh moratorium sebagaimana di media saya baca pernyataan dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari
Katanya sejak moratorium tidak ada diterbitkan izin. Tapi faktanya moratorium itu sudah dicabut dengan surat dari Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari pada 9 Agustus yang lalu. Jadi moratoriumnya hanya 1 bulan. Oke. Nah, itulah yang Pak. sekali lagi saya merasa kami tiap tahun terjadi banjir. Tahun-tahun terakhir itu banjir bandang dengan gelondongan kayu. Nah, karena itu saya berinisiatif menyurati untuk 14 November saya surati lagi Kemenhub untuk sekali lagi di Tapsel tidak diterbitkan izin untuk mengambil kayu di APL yang berada di Tapanuli Selatan. Oke. Demikian. Pak, artinya kalau saya dengarkan penjelasan Bapak, sejak awal proses perizinan sampai dengan kemudian izinnya keluar, pemerintah daerah sama sekali tidak dilibatkan ya Pak ya? Tidak dilibatkan. Permintaan kami untuk mengetahui siapa aja sih yang dapat izin dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari. Surat ketiga baru kemudian kami diberi daftarnya itu. Itulah yang saya kira yang beredar sekarang 11 nama-nama itu. Oke, itu Pak. Kami tidak sama sekali libatkan. Oke, Pak, ini kan tadi Bapak sempat sampaikan bahwa banjir ini sudah terjadi berkali-kali begitu. Tapi kalau dari data yang dimiliki oleh Pemda sendiri, tadi ada 11 nama, kemudian ada pengajuan lagi. Memang ini masif sekali dibuka lahannya, kemudian yang ada kayu-kayu yang dibawa keluar dari hutan begitu, Pak? Kami nggak tahu persis, sekali lagi proses kami tidak ikut. Lalu kemudian setelah pun izin terbit kami tidak dilibatkan, lalu kami minta data surat ketiga baru kemudian data itu dikasih. Itulah yang saya kira beredar hari ini 11 data itu Mbak. Dan 11-11-nya itu semuanya ada di hulu Sungai Batang Toru. Dan ekosistem Batang Toru ini sangat kaya keragaman hayatinya yang sebetulnya 2018 lalu bahkan 3 kepala daerah, saya waktu itu masih ketua Komisi 7, ikut menandatangani komitmen bersama untuk menjaga dan konservasi ekosistem Batang Toru. Terdiri dari Bupati Tapsel waktu itu, kemudian juga Bupati Tapteng dan Bupati Tapanuli Utara. Saya waktu itu ketua Komisi 7 ikut juga dan ketua Komite 2 DPD RI Pak Perlindungan Purba waktu itu gitu. Karena pada waktu itu kita sadar juga bahwa kemudian ekosistem ini harus dijaga. Di samping itu ada PSN Proyek Strategis Nasional PLTA Batang Toru 510 megawatt yang pasti akan kemudian kalau ada penggundulan di hulu, pengambilan kayu di hulu itu akan bisa berdampak ke PLTA yang merupakan proyek strategis nasional. Kesadaran itu sebetulnya sudah ada 2018 yang lalu. Nah, pada waktu itu saya masih ketua Komisi 7. Nah, setelah saya bupati, tadi saya katakan 3 hari jelang pilkada November lalu ada banjir bandang. Setelah saya terpilih jelang Natal, banjir bandang lagi di tempat yang berbeda. Setelah saya dilantik, saya menghadapi bencana banjir dan longsor di 8 kecamatan. Karena itu saya sangat concern bagaimana untuk kita jaga alam itu supaya kejadian banjir bandang, longsor ini tidak terulang. Itu yang membuat saya sangat concern belajar dari kejadian-kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Oke, Pak. Kalau dari Sungai Batang Toru sendiri, ini memang masih masuk bagian dari area hutan atau area di luar hutan? Karena kalau Kemenhub bilangnya kalau hutan itu bagian Kemenhub, tapi kalau di luar hutan ini urusannya pemerintah daerah katanya. Nah, memang yang di beberapa proyek strategis nasional ya, itu di Batang Toru itu memang APL. Kalau itu pernyataan, ini saya kira semakin tidak mudah ini. Tapi begini, ini saya kira harus ada semacam koreksi secara substansial dan struktural. Kalau dia mengatakan bahwa APL, area penggunaan lain, bukan kewenangan Kemenhub, tetapi izin untuk mengambil kayu di APL itu yang menerbitkan Kementerian Kehutanan tanpa keterlibatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, mana coba? Gitu loh. Ada 11 tuh yang nerbitkan bukan Tapsel.
Itu yang menerbitkan, yang 11 itu semuanya adalah di APL yang kata orang kehutanan bukan kewenangan mereka. Oke, Berat. baik. Jadi 11 orangnya siapa, tapi ditahan dulu Pak, karena nanti kita akan kembali usai jeda untuk membongkar siapa nama 11 orang tersebut. Saudara, breaking news Kompas TV kita lanjutkan. Tadi kita masih terhubung dengan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Pak, terakhir perbincangan kita soal 11 nama yang kemudian sempat disebut sebagai bos penebang pohon begitu. Gus Irawan pegang nama-namanya siapa saja, Gus? Ya, itu tadi, itu kan kami tidak ikut dalam proses awal. Bahkan sampai akhir final pun enggak. Nah, tadi saya bilang saya sangat concern dengan ini setelah kemudian saya bertanya dengan dinas saya kan baru menjabat waktu itu. Di Maret saya udah kejar ini sebetulnya. Lalu muncullah permintaan kita ke Dirjen Polahan Hutan Lestari. Surat ketiga baru berbalas. Nah, kemudian muncullah ada nama-nama itu gitu loh. Jadi sebetulnya yang paling memiliki data itu adalah di Direktorat Pengolahan Hutan Lestari. Tapi tadi Mbak soal bahwa pernyataan yang Mbak tanyakan saya APL area penggunaan lain itu adalah kewenangan di daerah. Nah, ini ada kontradiktif di sini. Ya, semua yang 11 disebut nama itu semuanya adalah di APL. Iya kan? Tetapi izin yang menerbitkan Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan mengatakan mereka tidak memiliki kewenangan di APL. Satu. Tapi mereka yang memproses, mereka yang menerbitkan, kami tinggal tidak disertakan sama sekali. Yang kedua, bulan Oktober lalu itu ada kok gakum dari Kementerian Kehutanan karena mereka sangat saya dorong melalui balai konservasi yang mereka punya ada di Tapsel. Saya minta kalau kita sungguh-sungguh, gakumlah ini, tangkapilah itu kayu-kayu yang keluar. Ada kok penegakan hukum oleh gakumnya kehutanan, dan itu lagi-lagi adalah kayu yang keluar dari APL. Satu. Yang kedua lagi, bukan yang kedua, yang ketiga nih, saya mau patahkan itu. Yang ketiga, sekarang gakumnya kemarin kepala gakum di provinsi dari Kementerian Kehutanan datang bertemu saya, mengatakan ke saya bahwa proses penangkapan di Oktober terus berlanjut, sudah ada 4 tersangka, dan bahkan beberapa di antara 11 nama yang beredar di media itu juga sedang mereka panggil sekarang. Jadi kok nggak konsisten mereka kemudian mengatakan itu tidak kewenangannya. Proses izin dia yang nerbitkan, penegakan hukum dia juga yang melakukan. Nah, saya kira ini ada koreksi, saya pikir secara substansial, struktural ini saya kira supaya jangan semacam ada area abu-abu. Tapi saya kira saya nggak ini kontradiktif lah menurut saya pernyataan itu gitu loh dengan apa yang mereka lakukan, Mbak. Oke, ini kalau saya boleh ingatkan begitu ya Pak, 11 nama ini diantaranya ada Jalaluddin Pangaribuan, John Anton Silitonga, kemudian ada Muhammad Nur Batubara, ada Muhammad Agus Irian, Irisan Ramadan Siregar, dan sejumlah nama lain. Ini totalnya ada 11. Tapi di satu sisi juga kemarin Menteri Kehutanan, Menhut Raja Juli bilang selama menjabat tidak pernah tuh ada izin yang dikeluarkan. Tanggapannya bagaimana Pak? Praktik di lapangan. Oh iya dong, Pak Raja Juli kan baru menterinya kan setahun, Mbak. Iya kan, maka pernyataan Dirjen Polahan Hutan Lestari tidak ada menerbitkan setelah moratorium, itu ada 2 hal. Moratorium, tolong diingatkan ke Ibu Dirjen, itu sudah dia cabut hanya berusia sebulan. Satu. Terkait pertanyaan soal Menhut sekarang, Pak sahabat saya Raja Juli, dia kan baru setahun kemudian Mbak jadi menteri. Saya kira ada benernya juga kemudian barangkali kalau beliau tidak ada menerbit. Saudara, nampaknya kita mengalami gangguan sambungan telepon.
beliau baru setahun, mungkin memang benar juga tidak ada yang keluar dari setahun. Tapi kan dampak yang sekarang kita rasakan ini kan bukan penebangan bulan lalu, 2 bulan lalu atau tahun lalu. Pertanyaan saya sebetulnya sudah berapa lama ada penerbitan penebangan kayu di Tapsel? Itu saya kira ke Dirjen Pengolahan Hutan Lestari itu yang bisa menjawab. Tadi yang nama-nama itu yang bisa menjawab itu juga adalah kemudian Dirjen Pengolahan Hutan Lestari. Lalu informasi ke saya beberapa katanya nama yang beredar di media dipanggil oleh Gakum, yang bisa menjawab itu secara detail adalah Gakum juga. Oke. Gitu loh. Pak, ini di satu Jadi sisi juga hari ini Pak, dari Barreskrim ini kan juga sudah mengambil setidaknya ada 11 jenis pohon untuk kemudian dibawa ke lab. Jadi proses penegakan hukum begitu yang sekarang berlangsung di kawasan Aceh, salah satunya juga melibatkan Barreskrim. Tanggapannya bagaimana Pak? Apakah ini satu langkah yang baik untuk kemudian memberikan efek jera bagi para pelaku pembalakan liar? kita sambut positif. Saya kira kita ambil pembelajaran lah ya. Kami di Tapsel ini Mbak, luas Tapsel itu 66% kami adalah hutan, gitu ya. Lalu selebihnya ada memang yang tidak hutan, yang APL gitu. Nah, kami ada di ekosistem Batang Toru. Di situ adalah sesungguhnya satwa yang dilindungi sangat langka, Pongot tapanuliensis, begitu Mbak. Ada proyek strategis nasional PLTA 510 megawatt gitu. Jadi saya kira dan pengalaman kami tahun ke tahun itu adalah selalu dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Nah karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Saya kira butuh satu koreksi total secara struktural tadi supaya jangan kemudian ada apa namanya ya semacam gray area. Tapi ini nggak gray area, itu alasan aja sih menurut saya. Mereka bertanggung jawab, orang kalau itu tidak nggak mungkin mereka berani proses lah. Ya kan, orang izinnya mereka kami sama sekali lagi tidak dilibatkan. Tapi kami apresiasi, saya kira apa namanya komitmen dari menteri dan wamennya, apalagi ini sahabat saya Wamenhut yang apa namanya Pak Romat itu, saya yakin betul lah mereka berkomitmen. Tapi di jajaran ke bawah kan harus kemudian bisa linear dengan kebijakan pimpinan di atas. Dan juga dari Barreskrim misalnya kita tentu menyambut baik semua itu dan mudah-mudahan tidak berhenti lalu supaya ada kemudian efek jera. Dan sekali lagi saya mengimbau kita semua untuk mengambil pembelajaran dari kejadian ini. Oke, Pak, singkat saja, artinya kalau dari pemerintah daerah sendiri keinginannya apa? Kemenhub dan juga DPR harus turun ke lapangan untuk mengecek lokasi sambil juga proses hukum oleh Barreskrim berjalan di Tapanuli. Bagus juga ya, karena ini kan daripada semacam bantah-bantahan, saya usul nih, saya kira bikin panja dah di Komisi 4, datang, lihat ke lapangan, karena saya di surat saya 14 November, saya udah melaporkan di situ, temuan kami, dugaan kami, temuan kami di lapangan, izinnya di lokasi A, tapi kayu yang diambil di lokasi B. Dia betul punya izin, tapi kayu yang diambil bukan di area yang dia diberi izin oleh Direktorat Pengolahan Hutan Lestari. Baik. Saya kira daripada kemudian ini berlarut-larut, penyelesaiannya dia bentuk. Saya sarankan nanti mungkin teman-teman saya di Komisi 4, ya kita sarankan, saya menyarankan bentuk panja saja. Baik. Datang lihat ke lapangan, sekaligus tadi untuk meluruskan soal kewenangan yang tadi, tapi bagi saya sih kontradiktif, kehutanan mengatakan tak berwenang ada di pemerintah daerah, tapi semua yang dia urus. Siap. Baik, saya tangkap maksudnya ada beberapa catatan kalau bisa penegakan hukum ini harus terus ditegaskan di sana supaya tidak ada lagi pembalakan liar. Terima kasih Gus Irawan, Bupati Tapanuli Selatan sudah berbagi dengan Kompas TV. Terima kasih Mbak. Saudara, breaking news Kompas TV selesai. Maksud kami saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda.